Abah. Oke, tahan dulu. Ya. Saya tidak akan nanya perasaannya Bang Fikar. Bang Firman nanti Anda komentari ya. Tapi bukan soal perasaan, cuma analisa logika Anda dari aspek hukum pidana. Bagaimana, Bang? Ya, apa namanya, pembuktian asli atau tidak itu kan juga sebenarnya kan tergantung pada institusi yang mengeluarkan gitu kan, mengeluarkan ijazah. UGM dalam hal ini. Dalam hal ini UGM. Nah, cuma mestinya penjelasan institusi itu bisa juga diuji oleh publik juga gitu loh. Soal kami meyakini. Iya, kan di sana ada prosedur, ada kalau hukum ada hukum acaranya itu. Sampai keluarnya ijazah itu kan ada hukum acaranya, ada prosedurnya gitu. Kuliah sekian tahun. Iya. Ikut SKS berapa SKS berapa Iya. ini segala macam itu kan ada Iya. aturannya kan. Kalau aku nggak kayak gitu, Bang. Aku suka bolos soalnya. Oh, iya. Karena kuliah sambil kerja aku. Jadi aku tidak akan berani berteriak soal itu. Bang, kalau itu pernah terjadi dengan Pak Jokowi sebenarnya gampang dengan penjelasan itu, suka Iya. bolos. Gitu. Iya, iya. Ya, yang penting kan kampusku juga mengakui aku gitu loh. Masalahnya aku bukan presiden gitu. Terus gimana tadi, Bang? Ya, artinya memang banyak ya. Artinya meskipun ada prosedur di sana, ada hukum acara di sana. Iya. Ya banyak para peserta itu yang tidak secara runtut mengikuti hukum acara yang ada. Oke. Itu pasti. Tadi kan Oke. diakui juga kan, jarang kuliah tapi bisa lolos umpamanya Iya. gitu kan. Jangan pindah ke saya dong kasusnya. Ya, betul kan, wah, umpamanya kerisauan. Kok jadi aku yang di sidang ini? Ya enggak. Tapi tadi misalnya, oke lah, kita cari pintu lain. Misalnya Ya. kata beliau tadi kan, Bang Rizwan mengatakan kalimat kami meyakini. Ya, dari kampus yang menerbitkan ijazahnya Pak Jokowi. Ya udah masuk lewat kampusnya aja kan. Kalau misalnya kampusnya terbukti tidak clear ya kan, berarti yang dikeluarkan itu pasti tidak asli begitu loh. Tidak bisa berdiri sendiri. Karena? Rismon ini atau teman-teman ini nggak bisa berdiri sendiri menggugat UGM umpamanya. Tidak bisa berdiri sendiri begitu. Tetap harus dikaitkan dengan yang awalnya gitu. Oke. Bahwa UGM bagian dari pihak Iya, yang iya. dituntut untuk membuka informasi yang sebenarnya Ya, itu oke. Gitu. Tapi Tetapi berdasarkan dia tidak bisa perkembangan ini yang mungkin stuck bagi beliau gitu kan, masuk lewat bypass begitu bisa enggak? nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri tidak juga. bisa menempatkan UGM sebagai pihak sendiri gitu loh. Sementara kata Bang Firman case close. Nah, itu yang makanya menurut saya kalau pidana kan juga meskipun di close juga kan masih ada jalan lagi kan, ada pra-peradilan, ada segala macam gitu kan. Ada nambah bukti segala macam, ada laporan baru. Iya. Tapi menurut saya perdata juga bisa ditempuh Bisa gitu. juga perdatanya. Iya. Kalau menurut saya bisa ditempuh, bahkan bisa mengikut sertakan semua pihak yang kira-kira memang terkait gitu. Termasuk UGM gitu. Umpamanya menggugat secara perdata umpamanya bukan saya bukan memotivasi. Oh nggak apa-apa. Kan Tapi umpamanya praktisi hukum. iya, umpamanya ini dengan dua periode menjadi presiden dengan asumsi dasar bahwa didasari bahwa ada walaupun syarat presiden itu cuma SMA loh. SMA. Nggak sampai S1 gitu. Iya. Artinya tidak mempengaruhi legalitas kepresidenannya gitu loh. Tetapi ketika itu ditampilkan ke publik sebagai data pribadi seorang pejabat publik gitu ya, dengan menampilkan pendidikannya sampai sana, saya kira itu bisa digugat oleh publik gitu. Peluru apa yang Anda bagikan ini? Strategi apa? Maksud saya sebagai publik gitu punya hak atas informasi terhadap pejabat publik. Iya. Gitu. Tapi nggak bisa Bang Fikar di sini sebagai pakar hukum pidana. Iya, enggak, makanya saya Yang maksudnya kalau mewakili masyarakat udah nanti kita ada vox popnya kok gitu. Apa yang bisa Anda sarankan? Ya, menurut saya aspek pidananya memang belum terlihat ya, Belum terlihat atau case close. Nah, case close itu kan membuka pra-peradilan sebenarnya, masih bisa digugat pra-peradilan kan. Oke. Tapi maksud saya dari aspek pidana yang murninya gitu ya, umpamanya mempersoalkan itu masih agak sulit. Makanya saya tadi mendorongnya ke perdata. Perdata. Gitu. Pidana susah lewat perdata. Iya, untuk membuka tabir gitu. Jadi loh. tidak selesai nih. Kita diskusi bisa berminggu-minggu ini ya. Bisa 2 tahun nanti. Sebentar Pak Firman. Pak Ugro dulu bagaimana komentarnya? Iya, yang pertama tadi kalau kaitan menuntut Universitas Gadjah Mada. Iya. Ini pasal yang dituduhkan kan bukan 263 ayat 1. Bagaimana kita mencari pembuat?
Dugaan pembuat mungkin yang pasar pramuka pojok mungkin masih bisa diarahkan ke situ. Oke. Tapi pembuat sulit dibuktikan. Dibuktikan. Tapi kalau 263 ayat 2 nanti penyidikan menggunakan ijazah palsu, nah yang 263 ayat 1 tadi bisa ditarik ke situ. Jadi ini jangan dibawa ke menuntut ke UGM, itu nggak akan masuk ke situ. Itu penyidikan sangat susah. Bagi saya supaya penyidikan ini tidak terlalu lama, penyelidikan ini tidak terlalu lama, ya kan? Ya kembalikan saja kepada mekanisme hukum acara pidana tadi. Karena penghentian penyelidikan yang dilakukan sekarang ini itu mau digugat kemana sulit. Ya. SP3 tidak diatur di KUHP. Penghentian penyelidikan tidak diatur di KUHP, Ya. hanya diatur di Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Nah, Ya. Peraturan Kapolri menyatakan perkap itu adalah penyidikan tidak pidana. Penyidikan tidak pidana sudah diatur dalam KUHP. Nah, kalau peraturan Kapolri bertentangan dengan KUHP, ini kan bisa digugat ke Mahkamah Agung nanti dan sebagainya. Ini memperlama di situ. Ya. Bagi saya ya karena menyangkut mantan kepala negara, mantan gubernur, mantan kepala daerah, udahlah ijazah Jokowi yang dikatakan Bang Risma tadi nggak usah kita utak-atik, mau disimpan di mana, mau ditanam di tanah dan sebagainya silakan. Serah yang punya ya. Iya. Sekarang kembali kepada digunakan tadi. Jadi harus disita dari KPUD Solo, KPUD Jakarta dan KPU Pusat, KPU RI. Nah, itulah mulai jadi penyidikan. Investigation penyidikan lapangan sudah cukup banyak. Saksi dan sebagainya, penyidikan kedaulatan rakyat juga harian ada. Saintifiknya mulai forensik juga sudah dilakukan. Ya. Tinggal ditambah lagi lah saksi-saksi sesuai dengan kaitan ijazah kan, kaitan dengan misalnya ada KKN dan sebagainya. Tempat KKN dicek semuanya, nggak ada masalah. Kalau memang itu nanti suatu saat SPDP yang sudah dilengkapi dengan pembuktian memang tidak cukup bukti, hentikan. Ya. SP3 tapi bukan SP2 lidik. Nah, SP3 gugat itu ke pra-peradilan. Nah, pra-peradilan kalau menguatkan nanti SP3, oke, ya kita ikuti. Tapi jangan lupa, setelah SP3 sudah pra-peradilan dan 5 tahun ditemukan bukti baru, masih bisa dikenakan lagi, dibuka kembali. Masih bisa. Iya. Nah, kalau sekarang SP2 lidik, katakanlah tadi Bang Firman bilang case close, dibuat LP baru, nggak bisa dilarang. Bukan Iya. nebis idem. Meski ngulang-ngulang proses yang sama. Iya, itu akan berulang sampai 1000 kali bisa. Oke. Karena nebis idem itu harus sampai proses ke pengadilan. Iya, iya. Pengadilan saja ada PK. Iya, iya. Kita lihat saja kasus Cirebon, mau PK berapa kali? Iya, iya. Jadi hukum itu mencari akhirnya susah, kecuali hukum akhirat situ. Iya, iya. Ya kan? Bagi saya sebaiknya ini masuk ke penyidikan resmi SPDP. Kalau memang tidak cukup bukti, ya mohon maaf kita. Dihentikan. Nggak usah Harus- disentuh siapa pemilik ijazah, nggak usah. Iya. Yang digunakan itu saja, itu palsu atau tidak itu Iya. saja. Cukup. Oke, sebentar. Artinya sebelum Bang Firman ya, sabar ya. Diksi yang digunakan oleh UGM bahwa kami meyakini itu pasti sudah dipikirkan dan dipertimbangkan dong. Karena tidak bisa ada konsekuensi hukumnya ya. Kalau kita belajar dari kasus yang sekarang ini, begitu ya Bang? Ya kalau dia analisisnya seperti itu Iya kan? gitu ya. Artinya Itu jawaban yang paling bijak. dia mengakui tidak gitu kan. Tidak Iya. mengakui juga tidak. Ya, saya Kan tidak ngomporin untuk memperkarakan UGM ya, tidak ya, ya kan? Kan sudah clear kan, sudah selesai gitu kan. UGM tidak akan Percuma kena. mas, Nah, gimana percuma kalau coba? mau kita mengarahkan UGM percuma, karena dikatakan dia sebagai pembuat. Iya, iya. Pembuat tuh sampai kapanpun sulit dibuktikan. Bertanggung Iya. jawab. Makanya di KUHP 263 ayat 2-nya diambil. Iya. Jangan 263 ayat 1. Iya, iya. Ayat 1 nenek-nenek kita dibangun nggak bisa jadi saksi nanti. Iya, iya. Oke, Bang Firman silakan. Iya, jadi menarik sekali kan. Jadi dasar yang disampaikan kan tadi sudah disampaikan sama Pak Gurseno bahwa bisa saja dengan laporan lain dan sebagainya. Silakan. Tetapi yang pengen kami sampaikan, laporan di Barreskrim seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dirtipidum pada beberapa saat lalu yang tadi dilakukan gelar khusus yang tidak ada apapun novum yang dibawa, selesai. Itu harus kita akui dulu. Karena kita negara hukum nih. Jangan selesai atau tidak selesai karena gue nggak mau, nggak boleh gitu juga gitu loh. Karena apa yang disampaikan semua nggak ada yang baru. Kan tadi ada Pak Arismon juga di situ dan sebagainya kan gitu. Sehingga yang kami sampaikan, kita sekarang masuk aja ke Polda Metro Jaya. Nah, Ini ngancem nih. Bukan. Ini Maksudnya adalah Anda sudah sangat confident ya, ini clear ya, selesai ya. Oh, saya bukan terlalu maju ya.
tentu kami akan menyerahkan ini kepada pihak Bareskrim Polri. Ya. Kita akan hormati. Seperti layaknya tadi, kita sebenarnya tidak sepakat dengan ada gelar khusus, tapi ada gelar khusus ya udah Oke. kita hargai. Tingkat kepercayaan Anda mewakili Pak Iya, Joko karena Widodo tidak ada. pada Bareskrim sendiri. Karena tidak ada hal baru apapun yang bisa meningkatkan ini seperti itu. Sehingga ketika tidak ada proses perbuatan pidananya dan kemudian penyelidikan dihentikan, ya masa mau dipaksakan? Ya, ya. Itu malah ada hal lain namanya kriminalisasi. Ya, tapi kan haknya Bang Rismon dan teman-teman Mas Roy Suryo untuk tetap memperkarakan soal ini kan. Tapi jangan sampai merugikan Siapa yang Pak dirugikan? Jokowi. Hmm. Kalau dia mau melakukan analisa, diam-diam, dia mau melakukan riset, silakan. Iya, iya. Dia mau Kalau melakukan Pak- apapun, silakan. Ya, kalau Pak Jokowi dirugikan kan bisa kan laporan ke Polda itu kan? Tadi, makanya saya sampaikan tadi kan, episode mengenai Bareskrim, menurut pemahaman kami, seperti yang disampaikan oleh Dirtipidum beberapa saat lalu, Ya. sudah henti. Iya, tapi kalau di televisi itu ada serial itu berdasarkan season. Season pertama sudah selesai, mungkin ada season Nah kedua. ini, menarik bahwa Pak Jokowi kalau itu atau itu isunya bahwa Pak Jokowi ini memang sasaran antara. Hmm. Karena hari ini kemanapun. Siapa? Karena hari ini pihak kepolisian Republik Indonesia yang kredibel pun tidak dipercaya. Mm-mm. Coba, Jadi sasaran utamanya siapa? saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini adalah sasaran yang memang dituju terus. Sudah berapa tahun nih? 2 tahun lebih. Jadi biar berjilid-jilid begitu. Nah begitu, kenaan itu makanya saya mau menyampaikan seharusnya ini sudah selesai. Ya. Dan sudah diikuti semua. Ya. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat luas. Ada DPR di situ tadi. Ya. Tapi kok kayaknya statement Anda tendensinya politik sekali tadi. Tidak. Bukan soal hukum. Tidak. Maka karena ini soal hukum tidak ada kejadian pidananya, itu hukum. Oke. Hari ini membuktikan. Maka jangan diajak ke politik. Bukan terbalik loh. Tadi Anda mengatakan saya mau politik. Enggak, Tidak. saya bertanya. Iya, makanya Iya, saya terbalik itu. Oke, Karena sebentar. karena hukumnya sudah tidak bisa ditemukan. Jangan diseret ke politik. Jangan diseret ke politik. Iya, begitu kira-kira Bang Rismon. Itu kan pendapatnya Pak Firman aja ya, subjektif. Tapi begini, kalau ini dikatakan dihentikan, padahal kami sudah membuktikan banyak sekali kejanggalan yang nggak bisa dijawab dan dibantah, ya silahkan gitu loh. Publik kan punya opini, gitu. Dan kami akan melakukan cara lain, yaitu melaporkan dugaan skripsi palsu. Dugaan penipuan publik tahun 2017, kami punya banyak senjata ini untuk Ini dilaporkan. senjata-senjata berikutnya. Iya, banyak untuk sekali ya. dilaporkan. Iya, banyak sekali Tetap gitu loh. menyoroti Pak Jokowi. Iya, bukan karena kami Ngefans apa banget Anda sama Pak Jokowi Memang ya? ngefans saya tahun 2014 saya coblos Pak Jokowi. Tapi kan saya kecewa. Saya kecewa karena ya tadi itu kenapa janji-janji SMK-nya itu nggak di ini. Ya wajar, saya punya opini politik dong sebagai warga negara pembayar pajak. Iya, iya. Masa dilarang hanya karena saya menekuni bidang A? Anda nggak boleh berkomentar tentang itu. Siapa yang Iya. melarang? Jadi kalau Kan gitu. pertanyaannya mungkin pertanyaan klise kalau saya tanya sampai kapan ini berakhir? Belum tentu berakhir begitu kan? Ya makanya tunjukkan saja kalau memang ini mau berakhir. Kalau enggak, ayo kita sama-sama ke Solo. Kita tunjukkan. Saya sebagai enggak presiden aja pun saya tunjukkan. Ya. Ayo sama-sama, kan begitu. Tetapi kalau ini mau ditaruh jalan panjang, ya kami punya amunisi lain. Karena apa? Kenapa kami ingin melaporkan dugaan skripsi palsu itu? Karena penjelasan minimalis dan tidak saintifik dari Dirtipidum. Masa cuma diraba, dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan ada apa Maksudnya namanya polisi tidak handpress. profesional begitu? Ya tidak profesional, Oke. tidak saintifik. Anggotanya Pak Ugro dianggap tidak profesional, Pak. Ya, saya gini. Tadi kalau Bang Firman juga katakan, Bang Risman katakan gini. Kalaupun pindah ke Polda Metro nih, pasti tujuannya kan yang pencemaran nama Pencemaran baik. nama lah. baik. Dasarnya pencemaran nama baik kan ijazah palsu. Nah, terus Pak Risman ijazah aslinya ada nggak, Pak? Kan ditunjukkan di Polda. Tolong dibuktikan lagi. Apakah yang dijadikan barang bukti tadi penghentian penyelidikan dari Mabes Polri, hasilnya Polri jadikan sebagai barang bukti kan nggak masuk, nggak mungkin. Berarti tetap nanti akan disidik oleh Polda Metro. Berarti kan ngulang lagi. Nah kalau di Polda Metro nanti udah ditunjukkan ijazah asli, Bang Risman juga lihat, semuanya lihat kan. Loh ini loh Pak, ini ternyata palsu di situ. Nah ini kan tidak selesai. Ya. Jadi bagi saya, ya saling melapor itu harusnya dihilangkan. Ini budaya saling melapor tidak bagus. Tapi kan hak setiap warga negara, Pak Ugro, Ya, kita untuk kita mendapatkan pelayanan penyidik. hukum. Sekarang seperti gini, satu orang rebutan pacar, satu lawan satu laki-laki dengan laki-laki. Apakah si A melaporkan si B melaporkan si A?
pasalnya sudah diatur di KUHP, pasal 184 KUHP. Itu Belanda yang mengatur sudah lebih pintar daripada kita dulu. Nah, kemudian ada Kapolsek memperkosa seorang anak yang bapaknya ditahan. Ya, ya. Anaknya melapor ke Propam. Bisa nggak Kapolsek melaporkan bahwa namanya dicemarkan? Ini budaya saling melapor tidak bagus. Ini mendidik kepada masyarakat. Ya udah ikuti saja dulu masalah ijazah palsu tadi melalui penyidikan. Kalau nggak cukup SP3, pra peradilan dan sebagainya. Kalau udah selesai ya udah berarti memang tidak terbukti tapi sudah lengkap. Tapi Pasal soal 184. punya banyak peluru cadangan yang lain itu nggak apa-apa kan? Akhirnya muncul seperti itu. Oh. Jadi jangan dibiarkan masyarakat berseteru sendiri seperti ini. Waktunya habis, semua menanggapi. Kapan kita mau maju? Ya, saya sudah menyiapkan, saya sudah mendedikasikan tiap minggu episode ini kok sampai 3 tahun ke depan ya. Oke, kita rehat dulu ya Bapak-bapak sekalian. Pemirsa jangan kemana-mana. Merah Putih akan segera kembali sesaat lagi.